Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehrati Oktavia Kusumawardani dari program studi S1 Manajemen Angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang targeting and positioning dari mata kuliah Manajemen Pemasaran semester 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang targeting. Apa sih targeting itu? Targeting merupakan proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, ataupun pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Dalam menentukan targeting, harus dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Terdapat istilah target pasar. Target pasar merupakan kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat hampir sama, homogen, yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran yang biasa disebut marketing mix. Lalu selanjutnya, terdapat manfaat dari kegiatan target pasar. Terdapat 5 manfaat. Yang pertama, yaitu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Contohnya, harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat pemasaran produk baru. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir, mengantisipasi persaingan. Lalu selanjutnya terdapat positioning. Positioning merupakan tindakan mempengaruhi pikiran konsumen sasaran terhadap produk yang ditawarkan, sehingga akan membentuk persepsi yang dapat membangun dan membentuk citra positif kepada produk maupun kepada perusahaannya. Strategi positioning merupakan produk utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Lalu selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan positioning. Terdapat 3 langkah dalam melakukan positioning. Langkah pertama adalah mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Yang kedua, memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat atau yang paling menonjol. Dan yang terakhir adalah menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar. Lalu selanjutnya terdapat tujuan positioning. Terdapat 3 tujuan dalam positioning. Yang pertama, yaitu untuk memposisikan produk di pasar agar terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, yaitu untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti menciptakan keyakinan pelanggan kepada merek yang ditawarkan. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi positioning. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi positioning. Yang pertama adalah target pasar. Strategi positioning akan diawali dengan target pasar. Contohnya adalah mengestimasi respon pasar, merumuskan alternatif strategi, lalu memperhitungkan persaingan. Lalu kinerja, contohnya adalah penjualan, pangsa pasar, profit, serta tersedianya sumber daya. Yang kedua, daur hidup produk. Masing-masing tahapan memiliki kondisi yang berbeda, maka memerlukan strategi positioning pemasaran yang berbeda pula. Yang ketiga, strategi unit bisnis. Unit bisnis memiliki peran dalam mengenalkan produk kepada halayak. Ketika wilayah dinyatakan tidak sesuai dengan target pasar, maka lebih baik dilakukan pergantian unit usaha. Dan yang keempat, program pemasaran. Proses positioning sangat terbantu oleh marketing mix. Pembauran pemasaran akan jauh lebih menarik konsumen dikarenakan produk memiliki keunikan tersendiri. Jenis pemasaran ini memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama harga, yang kedua promosi, yang ketiga tempat, dan yang terakhir adalah distribusi.
Lalu yang selanjutnya, positioning dalam kegiatan ekonomi. Dalam pemasaran, positioning memegang peran penting agar produk yang ditawarkan kepada konsumen agar lebih mudah diingat. Maka dari itu, para pelaku usaha seperti UMKM maupun perusahaan besar senantiasa selalu meningkatkan citra, persepsi, dan imajinasi. Memposisikan produk di benak konsumen agar selalu diingat merupakan salah satu penentu keberhasilan melalui cara kerja, kinerja, kualitas, brand. Contoh brand seperti kemasan, logo, pelayanan, dan sebagainya. Image atau citra terbentuk di benak seorang konsumen dan sebuah nama perusahaan atau produk. Bagi pelanggan, positioning diperlukan untuk membangun kepercayaan pelanggan kepada produk. Promosi penjualan menyampaikan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dan usaha lainnya agar dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran merupakan suatu kegiatan memilih salah satu strategi yang akan ditetapkan dari segmentasi pasar yang telah dilakukan sebelumnya, yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk agar produk yang dijual mempunyai nama di benak konsumen dan dapat bersaing di dalam pasar. Dalam penetapan pasar sasaran sendiri, terdapat kriteria yang harus diperhatikan. Terdapat 4 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus diawali dengan studi segmentasi yang jelas. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, maka semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga oleh daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar akan tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya tumbuh dengan cepat untuk mencapai titik pendewasannya. Yang keempat, jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal jika pemasar tepat memilih banyak media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya, seperti sosial media, WhatsApp, Instagram, lalu televisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, macam-macam penetapan sasaran. Terdapat 3 macam penetapan sasaran. Yang pertama adalah segmen tunggal. Strategi ini menfokuskan usahanya pada suatu kelompok pembeli dengan kebutuhan yang sama. Yang kedua adalah selektif. Strategi ini memperbanyak peluang pasar dan menghilangkan ketergantungan pada target segmen tunggal. Dan yang ketiga adalah ekstensif. Strategi ini perusahaan memutuskan berada pada semua atau kebanyakan pembeli di pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan pasar sasaran segmen tunggal. Strategi penentuan pasar sasaran ini membantu perusahaan untuk memfokuskan usahanya pada suatu kelompok pembeli dengan kebutuhan yang sama. Target segmen tunggal cocok untuk perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbatas. Penentuan target segmen tunggal harus berusaha mencapai segmen yang memiliki daya tarik dan peluang yang menguntungkan bagi organisasi dalam rangka mendapatkan keunggulan bersaing. Perusahaan harus mampu mendominasi segmen tersebut. Kelebihan pasar sasaran segmen tunggal yaitu akan menimbulkan keunggulan bersaing yang lebih mudah dibandingkan dengan segmen ganda secara bersamaan. Kerugian target segmen tunggal adalah adanya ketergantungan pada suatu kelompok konsumen. Seringkali daya tarik pasar dan persaingan bervariasi dalam segmen pasar. Selanjutnya adalah penentuan pasar sasaran selektif. Strategi ini lebih luas dibandingkan dengan segmen tunggal, termasuk dalam penetapan beberapa sasarannya. Sasaran ganda memperbanyak peluang pasar dan menghilangkan ketergantungan pada target segmen tunggal. Penentuan pasar sasaran selektif
merupakan strategi yang menarik pada saat beberapa komponen strategi penentuan posisi yang dapat digunakan untuk menentukan pasar sasaran yang melebihi segmen tunggal. Kelebihan dari penentuan pasar sasaran selektif adalah yang pertama, sumber daya yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan penentuan pasar sasaran ekstensif. Yang kedua, membangun keunggulan bersaing dengan spesialisasi. Yang ketiga, terdapat peluang untuk menentukan target pembeli yang meyakinkan. Lalu, kelemahan dalam penentuan pasar sasaran selektif yang pertama, mudah diserang oleh perusahaan besar dan pesaing. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh perubahan permintaan dalam segmen pasar. Dan yang terakhir, penentuan pasar sasaran ekstensif. Pada strategi ini, perusahaan memutuskan berada pada semua atau kebanyakan pembeli di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat berada pada posisi pasar yang dominan. Pada saat tujuan ini tercapai, keanekaragaman kebutuhan dan preferensi pembeli dalam pasar memerlukan strategi penentuan pasar sasaran yang ekstensif. Kelebihan dalam penentuan pasar sasaran ekstensif adalah yang pertama, terdapat peluang untuk mengembangkan posisi pasar yang kuat. Yang kedua, peluang utama adalah memperluas penjualan. Yang ketiga, pengetahuan pasar ekstensif adalah berhubungan dengan luasnya lingkup pasar. Dan kelemahan dalam penentuan pasar sasaran ekstensif adalah yang pertama, perlu adanya sumber daya yang lebih banyak serta keterampilan dalam pemasaran. Yang kedua, adanya kompleksitas dalam pemilihan strategi portofolio segmen yang menguntungkan. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya pengurangan keunggulan bersaing karena keterlibatan pasar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.